bisa jemput Sanum gak? Dia minta pulang, tapi aku sedang repot dengan Cahaya. Dia gak mau ditinggal pergi. Aku mengetuk-ngetuk jari pada pinggiran ponsel. Tidak biasanya Sanum minta pulang cepat. Padahal waktu masih pukul 10 pagi. Masih jauh banget dari jam pulang Sanum yang seharusnya diantar Mas Sandi pukul 3 sore. Hei, kok melamun? Aku terkejut saat pundakku ditepuk dari belakang. Buru-buru ponselku masukkan ke dalam saku celana, kemudian melihat siapa yang menegurku itu. Sita, ucapku, seraya mengurut dada. Kenapa mbak? Dia balik bertanya. Mantan suamiku nyuruh aku buat jemput Sanum. Tapi kan aku masih kerja, kataku lesu. Ini hari Minggu, hari libur untuk mereka yang bekerja di kantoran, tapi tidak denganku. Aku tidak punya jam libur. 1 minggu 7 hari, selalu diwajibkan masuk kerja. Justru akhir pekan seperti ini, pengunjung akan lebih banyak dari biasanya. Dan kami para karyawan akan semakin sibuk dengan pelanggan yang tidak ada habisnya. Kok tumben? Biasanya sore, ujar Sita. Wanita berusia 20 tahunan itu sudah tahu tentang latar belakangku, yang seorang janda anak satu. Meskipun usia kami terpaut cukup jauh, Sita bisa dijadikan teman yang baik karena kami satu nasib. Sama-sama janda karena janda. Menyedihkan. Gak tahu, aku juga lagi mikir nih. Sony belum pulang ya? Belum, dia masih nganter orderan. Aku mengembuskan nafas kasar. Tidak ada yang bisa aku mintain tolong di sini selain Sony. Aku yang baru 3 bulan bekerja di sini tidak begitu akrab dengan yang lainnya. Hanya dengan Sita, juga Sony, si adik ipar yang petakilan. Meja nomor 25. Aku langsung mengambil nampan, mengantarkan pesanan pada pelanggan. Inilah pekerjaanku sekarang, menjadi pelayan restoran yang harus selalu ramah pada pelanggan. Tidak peduli bagaimana kondisi hatiku, bibir ini harus tetap tersenyum ramah. Silahkan pak, ucapku, seraya menyimpan gelas berisikan kopi di depan pria itu. Terima kasih, Ranum. Vano, kataku, ketika tahu siapa yang duduk di depan meja itu. Hai Num, sibuk? Tanya Devano seraya tersenyum ke arahku. Lumayan Van, kalau gitu silakan dinikmati. Aku harus kembali ke belakang. Aku meninggalkan Devano seorang diri karena tidak ingin mendapatkan masalah jika terus mengobrol dengannya. Setelah sampai di dapur restoran, aku mengatakan pada Sita ingin ke kamar kecil, bukan untuk buang air kecil, melainkan untuk mengirimkan pesan pada Devano, meminta tolong dia untuk menjemput putriku. Sanum sudah kenal dekat pengacara itu, dan aku yakin Sanum tidak akan menolak diajak pulang dan diantarkan ke toko kain ibu dan bapak. Oke, aku berangkat sekarang. Bunyi pesan balasan yang dikirimkan Devano padaku. Aku pun bisa bernapas lega, kemudian melanjutkan bekerja dengan tenang. Sa, tadi kenapa minta pulang cepat dari rumah ayah? Gadis kecil itu tidak langsung menjawab. Dia bangkit dari duduknya di meja belajar, kemudian menghampiriku yang tengah duduk bersandar di ranjang. Gak apa-apa bunda, bosan saja. Mama marah-marah terus. Sudah gitu, waktu tadi Sanum datang, kakak sedang mandi nangis di dapur. Katanya lapar, mau makan, tapi tidak ada makanan. Ada sih makanan, tapi cuma telur tanpa nasi. Kasihan deh kakak. Aku menarik napas, lalu mengembuskannya kasar. Masih tidak berubah. Aku kira Mawar akan bisa lebih bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Ternyata tidak. Bahkan dia semakin semaunya sendiri. Terhitung sudah 3 bulan, aku dan Mas Sandi berpisah dan hampir setiap minggu Sanum dijemput untuk menghabiskan akhir pekan dengan ayahnya. Ketika pulang, ada saja cerita pilu yang Sanum bawa dari sana. Soal Cahaya
juga soal rumah yang katanya tidak serapi ketika kami di sana. Terus waktu tadi Sanum pulang, kakak mau ikut gak? Tanyaku lagi. Bunda, tapi ayah bujuk kakak sampai akhirnya kakak cuma liatin saja. Oh iya, tadi kata ayah, jangan mau dekat-dekat sama orang asing, nanti bisa diculik. Orang asing? Iya, kata ayah, Vano itu orang asing. Sanum jangan mau lagi kalau diajak pergi sama Vano. Terus Sanum juga harus larang bunda agar tidak boleh dekat dengan sama Vano, tutur Sanum dengan polosnya. Aku hanya menanggapi ucapan Sanum dengan tersenyum tipis seraya membuka ikatan rambut kuncir satu yang melekat di surai hitam miliknya. Entahlah apa tujuan Mas Sandi berucap demikian pada Sanum. Dia beneran peduli pada Sanum atau ada faktor lain yang mendasari ucapannya itu? Gak apa-apa, jangan terlalu diambil hati ucapan ayah ya. Iya bunda, padahal Vano orang baik ya. Suka kirim makanan buat Sanum, ngasih mainan juga pernah. Iya kan bunda, ujar Sanum menyebutkan kebaikan Devano. Aku mengangguk seraya menarik putriku ke dalam pelukan. Akhir-akhir ini waktuku dengan dia semakin terasa sedikit. Aku yang setiap hari bekerja membuat Sanum harus bisa mandiri dengan tidak bergantung padaku. Meskipun ada ibu dan bapak, tapi tidak membuat anak itu jadi manja. Sanum, Ranum, kita makan yuk. Nenek sudah masak pepes ikan kesukaan Sanum, ujar ibu menyembulkan kepala dari ambang pintu. Aku dan Sanum pun turun dari ranjang, mengikuti langkah ibu ke ruang makan. Seperti malam-malam sebelumnya, kami makan berempat sambil mendengarkan celotehan Sanum. Dia menceritakan kegiatan hari ini bersama ayah dan kakaknya. Num, kayaknya Devano itu suka sama kamu ya, celetuk ibu. Aku menyimpan sendok yang hampir sampai di mulut, kemudian melihat ke arah ibu. Enggak lah bu, mana ada, dia suka sama Ranum. Dia memang baik ke semua orang, kataku menyangga. Tapi ibu tidak melanjutkan kata-katanya. Saat ponselku berdering, aku mengambilnya, lalu mengangkat panggilan dari teman kerjaku. Ada apa Sid? Tanyaku langsung. Mbak, aku minta tolong ya. Minta tolong apa? Gantiin aku kerja mbak, bayiku sakit. Aku mau bawa dia ke rumah sakit sekarang. Tapi enggak dikasih izin kalau enggak ada yang gantiin. Resto lagi rame banget. Aku melihat wajah Sanum yang anteng dengan makanannya. Mataku juga menatap wajah ibu dan bapak yang sesekali mencuri pandang ke arahku. Tadi Sita memang mengambil kerja lembur. Dia mencari uang tambahan untuk membeli susu anaknya yang masih bayi. Sita juga cerita kalau bayinya tengah demam. Sekarang aku malah mendengar kabar buruk. Bayi Sita semakin parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Mbak, gimana? Tanya Sita lagi. Iya, aku ke sana sekarang. Kemana? Ibu bertanya, seraya mengerutkan kening. Aku mengakhiri panggilan dengan Sita setelah meyakinkan dia jika aku akan datang ke restoran sekarang. Namun, tatapan kedua orang tuaku masih menanti penjelasan. Bu, Ranum harus ke restoran. Sita anaknya sakit, dia memintaku menggantikan dia. Emang gak ada karyawan lain selain kamu? Ini udah malam loh, ujar ibu keberatan. Iya tahu, tapi mau gimana lagi bu? Kasihan Sita. Kasihan, dia juga belum tentu mengasihanimu Num. Ibu, kalau bicara itu kok enggak dipikir dulu? Lihat, di samping kita anak kecil, ucapan kasar ibu akan ditiru sama dia nanti. Sudah, biarkan saja Ranum kerja. Toh di sini pun tidak ngapa-ngapain. Jam 7 mah belum malam bu, masih siang buat anak-anak ibu kota. Ibu tak lagi bicara setelah bapak menegurnya. Aku pun bicara lembut pada Sanum agar dia mengerti kenapa aku harus kerja malam ini. Untungnya Sanum cerdas, dia paham dan tidak menghalangiku
untuk berangkat ke restoran. Dengan mengendarai mobil, aku berangkat ke restoran. Tadi, Bapak sempat menawarkan diri untuk mengantarkanku, tapi aku tolak. Kasihan, Bapak sudah tua. Dia pasti lelah setelah seharian bekerja di toko. Mbak Ranum, ya Allah, kirain gak jadi datang, Mbak. Aku sudah deg-degan banget ini, ujar Sita saat aku masuk ke dapur. Wajahnya sudah pucat dengan tangan yang dingin. Aku menenangkan dia terlebih dahulu hingga akhirnya wanita itu pamit pulang. Aku pun mulai bekerja, melayani pelanggan yang kebanyakan anak muda. Setiap malam, restoran ini selalu ramai oleh anak-anak remaja yang nongkrong dengan teman-temannya. Mbak Ranum, ini ke meja 13 ya. Aku mengangguk, langsung mengambil nampan berisikan makanan. Ruangan yang luas membuat langkahku terasa lama untuk sampai ke meja yang disebutkan temanku tadi. Mataku celingukan mencari meja tersebut hingga akhirnya mataku melihat seseorang yang aku kenali tengah berada di sini. Mawar, istri dari mantan suamiku itu, tengah nongkrong dengan teman-temannya, seraya tertawa-tawa tanpa beban. Silahkan, kataku menyimpan nampan dengan tatapan ke arah Mawar. Mbak ini kakak si Sony, apa gebetannya? Celetuk satu orang pria yang ada di meja 13 ini. Aku tersenyum ramah, tidak menjawab pertanyaan itu. Wih, pantesan di post terus di WA, ternyata senyumnya kayak gula Jawa. Manis bener. 4 orang pria yang ada di meja ini tertawa dengan tatapan yang membuatku merasa tidak nyaman. Dari kata-kata dan tingkah lakunya, aku yakin jika mereka adalah teman-teman dari Sony. Dasar anak muda. Pelayan, aku menoleh pada seseorang yang memanggil. Lambaian tangan dia membuat kakiku berat untuk melangkah. Jika saja bukan di tempat kerja, mungkin aku akan pergi tanpa memperdulikan panggilannya. Sayangnya, aku di sini pesuruh. Langkah demi langkah aku susuri hingga kaki ini berhenti tepat di meja dengan 4 wanita yang duduk melingkar di sana. Di atas meja, hidangan sudah tersaji lengkap. Ada yang kurang, Mbak, tanyaku ramah. Kurang banget ini, tutur Mawar. Yang mana? Kembali aku bertanya. Kamu yang kurang. Aku menatap dia dengan heran. Sedangkan teman-temannya saling pandang seraya cekikikan. Kamu tahu apa kurangnya kamu? Mawar bertanya, seraya menunjuk-nunjuk wajahku. Dia berdiri saat kepalaku gelengkan. Entah apa yang akan dia lakukan di sini, tapi aku masih berusaha bersikap tenang dan santai. Kurang ajar, ujar Mawar seraya menyiramku dengan jus stroberi. Aku tersentak. Dinginnya air jus tidak terasa di wajahku. Yang ada rasa panaslah yang menjalar ke seluruh aliran tubuh. Kamu apa-apaan Mawar, kataku dengan tatapan tajam pada wanita itu. Apa-apaan katamu? Kamu yang apa-apaan? Tahu diri dong, sudah jadi mantan istri tapi masih menikmati harta mantan suaminya. Hei, mobil yang kamu pakai itu mobil suamiku. Enak saja, masih kamu bawa kemana-mana. Sini, berikan kuncinya. Mawar mengadakan tangan meminta barang dariku. Mawar, bisakah tidak membicarakan masalah pribadi di sini? Ini tempat kerjaku, dan aku tidak akan memberikan apa yang kamu mau, tuturku, seraya mengeratkan gigi. Aku tidak peduli. Yang jelas, kembalikan barang yang seharusnya jadi milikku. Pelayan kayak kamu tidak pantas naik mobil. Pantasnya juga naik angkot. Tawa mereka pecah. Aku mengepalkan tangan, ingin sekali memukul kepala mereka dengan nampan di tanganku. Namun, aku cukup tahu diri posisiku di sini. Aku balik kanan, berniat pergi meninggalkan mereka. Namun, semua wanita di meja Mawar berteriak. Dan saat aku membalikkan badan, Sony menyiramkan semua minuman yang ada di meja tersebut pada wanita-wanita yang mengaku sosialita
tapi tidak memiliki adab. Bersambung.